Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, iman dan taufik, sehingga malam hari ini jadi mudah-mudahan ini malam yang barokah, termasuk malam yang ganjil di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis Tadarus Filsafat Islam ini tercatat sebagai majalisul khair, yang mana beberapa ulama mengatakan barang siapa yang hadir, man hadara fi majalisil khair fi Ramadan, barang siapa yang hadir di majelis kebaikan di bulan Ramadan, maka dia akan dilipat gandakan dengan 70 kali lipat dari biasanya, ya. Para teman-teman, para hadirin peserta Tadarus Filsafat Islam, ya, ini adalah pertemuan yang terakhir, ya, Tadarus yang terakhir. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak faedah, ya, selama kita mengikuti program Tadarus Filsafat Islam di INPAS, Institut Pemikiran dan Peradaban Islam. Pada malam hari ini kita membahas satu topik dari filsafat Islam yang itu biasanya disebut epistemologi, ya, yaitu bagaimana manusia itu mendapatkan ilmu, memperoleh ilmu, melalui apa kita mendapatkan ilmu, dan bagaimana cara kita mendapatkan ilmu, ya. Kita tidak membahas definisi ilmu, konsep ilmu, ya, di sini, tapi kita lebih fokus pada turukut tahsil, metode pemerolehan, dalam bahasa Arab namanya at-turuq litahsil ilmi, metode memperoleh ilmu, ya. Nah, tentu ini satu topik pembahasan dalam filsafat yang bagi filsafat Barat, bagi filsafat Islam ini memiliki perbedaan yang fundamental, perbedaan yang sangat mendasar, ya. Dan kita yang kita bahas adalah dalam tradisi filsafat Islam. Artinya dalam tradisi Islam, ya, dalam tradisi filsafat Islam itu ada metode yang khas, ya, dalam memperoleh ilmu. Yang ini tidak sama dengan tradisi filsafat Barat modern. Ini cara pandang pertama yang harus kita tanamkan, bahwa turqut tahsilil ilmi, ya, metode pemerolehan ilmu dalam tradisi filsafat Islam itu tidak sama dengan turqut tahsil lil ilmi dalam tradisi filsafat Barat modern. Dan ketidaksamaan ini pada aspek yang fundamental, pada aspek yang sangat mendasar, bahkan dalam kacamata Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas, itu perbedaannya pada cara pandang, ya, perbedaannya pada worldview, ya. Pertama, cara pandang tentang Tuhan berbeda dalam antara tradisi filsafat Islam dengan tradisi filsafat Barat modern, dan cara pandang tentang ilmu juga berbeda antar keduanya, juga berbeda cara pandang tentang manusia. Dengan ini saling terkait. Jadi dalam bahasan filsafat ilmu, dalam bahasan epistemologi, konsep tentang Tuhan, tentang konsep tentang ilmu, konsep tentang manusia, itu saling terkait, ya. Bahwa kita memandang bahwa cara pandang seseorang terhadap Tuhan itu berpengaruh besar secara fundamental dalam cara pandang terhadap ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa turukut tahsilil ilmi, itu perbedaannya sangat mendasar antara tradisi filsafat Islam
dengan tradisi filsafat barat modern itu karena perbedaan cara pandang tentang Tuhan itu sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Bahwa dalam tradisi filsafat Islam termasuk filsafat Islam aliran Masya'iyun, ya, aliran peripatetik pun, ya, yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali, itu tidak melepaskan konsep Tuhan dalam turukut tahsilil ilmi. Dalam pemerolehan ilmu itu nggak bisa, nggak lepas. Mulai Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan para falasifah yang sealiran dengan ketiga falasifah tersebut, itu tidak lepas dari konsep Tuhan dalam turukut tahsilil ilmi. Nah, berbeda dengan turukut tahsil dalam filsafat barat modern, bahwa ilmu, bahwa sains, pengetahuan itu tidak dikaitkan dengan Tuhan. Ya, dari sini cukup fundamental, cukup mendasar sekali perbedaannya. Itu pertama pemahaman yang harus kita tanamkan. Yang kedua, pemahaman kedua adalah bahwa dalam Islam itu ada tradisi filsafat ilmu. Dalam Islam ada tradisi filsafat dan ada tradisi filsafat ilmu. Jauh sebelum Islam itu, dunia Islam berkenalan dengan filsafat Yunani, ya, dengan falasifah beraliran peripatetik. Jauh sebelum itu, dalam dunia Islam itu sudah berkembang tradisi ilmu, ya, sudah berkembang tradisi filsafat ilmu, sudah jauh berkembang, ya. Jadi mulai para imam-imam mujtahid, ya, misalnya Imam Asy-Syafi'i membahas ilmu, ya, banyak membahas ilmu. Bahkan Imam Syafi'i itu menulis diwan, ya, syair-syair tentang ilmu, banyak sekali, ya. Kemudian Imam Malik membahas tentang definisi ilmu, dan apa itu ilmu, dan bagaimana cara mendapatkan ilmu, ya. Itu abad kedua, abad ke-1 Hijriyah, ya, jauh sebelum dunia Islam berkenalan dengan filsafat Yunani. Ya, pasca abad ketiga dunia Islam mulai berkenalan, bersentuhan, ya, dengan filsafat Yunani, ya. Yang paling masyhur kita ada Al-Kindi, ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi. Itu diantara falasifah Muslim yang memakai aliran aliran filsafat Yunani. Nah, bagaimana tradisi filsafat Islam, tradisi filsafat ilmu dalam Islam itu bagaimana? Memang secara nama filsafat itu tidak dikenal di zaman itu, sebelum masyhurnya tradisi filsafat Yunani. Itu tidak kenal. Al-falsafah itu secara terminologi tidak dikenal. Tapi secara isi, substansi, itu sudah berkembang jauh. Sudah berkembang jauh. Bahkan Al-Quran turun, atau Nabi menjelaskan konsep-konsep dalam Al-Quran, itu sudah, Nabi itu sudah mengajak para sahabat itu untuk berpikir dengan tepat, dengan betul. Afala taqilun, afala tadzakkarun, ya, dan seterusnya. Banyak sekali ayat-ayat yang seperti ini. Kemudian Al-Quran menjelaskan tentang kejadian alam. Al-Quran menjelaskan tentang penciptaan manusia, asal-usul manusia. Bahkan Al-Quran menjelaskan apa tujuan daripada manusia itu hidup. Apa tujuannya? Ini kan sebuah tradisi berpikir, ya, berpikir mendalam. Jadi dalam Al-Quran dan hadis itu terdapat banyak sekali konsep-konsep kunci, istilah bahasa
Prof. Naqib Alatas itu the key terminology, ya, konsep-konsep kunci, ya, ada konsep at-taqwa, ya, ada konsep al-Islam, ada konsep as-salam, ada konsep as-sholah, ada konsep ad-dunia, ada konsep al-akhirah. Di slide kedua sebelum ini, ya, itu masih slide pertama. Jadi ini mengandung konsep-konsep yang banyak sekali, ya. Nah, konsep-konsep ini kemudian dijelaskan oleh Nabi, dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, menjadi sebuah struktur pemikiran. Nah, menjadi sebuah struktur pemikiran. Jadi konsep-konsep ini masuk ke dalam pemahaman generasi Islam awal, sehingga generasi Islam awal itu membentuk, memiliki, ya, struktur pemikiran tertentu yang berbeda dengan struktur pemikiran yang dalam tradisi budaya yang lain, ya. Maka pada abad kedua, struktur pemikiran yang dipahami oleh sahabat dan tabi'in ini melahirkan tradisi keilmuan Islam, ya, yang disebut atau tradisi intelektual Islam. Tradisi intelektual Islam itu bermula pada abad 1 Hijriah. Ada tradisi fikih, lahirlah para imam-imam mujtahid, Imam Hanafi, ya, ada madhab Ra'yi, ada madhab ahlul hadis, ya, ada tradisi kalam, ada tradisi tasawuf, ada tradisi safa, ada tradisi mustalah hadis, dan seterusnya. Bahkan Imam Syafi'i sudah menggunakan mantik di situ. Dalam hukum itu Imam Syafi'i sudah menggunakan mantik. Artinya Imam Syafi'i sudah menggunakan tradisi berpikir yang mendalam dan tertib. Itu tradisi filsafat, ya, tradisi filsafat. Kemudian lahirlah firqah-firqah, ya, ada Mu'tazilah, ada Syiah, Khawarij. Kemudian terjadi dialektika, perdebatan. Maka intelektualisme Islam itu berkembang pesat sekali, ya, sehingga lahir tokoh-tokoh mutakallimun, ya. Ada Imam Asy'ari, Imam Al-Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, dan seterusnya, Itu di satu sisi, ya. Jadi kolom yang kiri ini ada kolom tradisi filsafat ilmu dalam Islam itu yang murni mengambil konsepnya itu dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang kemudian diolah menjadi struktur pemikiran. Nah, memang Al-Quran ini kaya dengan konsep, kaya sekali dengan konsep. Jadi Al-Quran ini luar biasa, ya, sangat kaya dengan konsep, yang mana ini kalau diuraikan konsep-konsep ini, tentu penguraian di zaman sekarang itu membutuhkan tafsir, membutuhkan ilmu balaghah dan sebagainya. Ini kalau diuraikan, ini membentuk struktur pemikiran yang Qur'ani, yaitu struktur pemikiran Islam sebenarnya, ya. Dan ini tidak ada sentuhan dari tradisi Yunani, ya, tradisi. Jadi tradisi kalam, tradisi fikih, tradisi tasawuf ini belum bersentuhan dengan falsafah, ya, dengan falsafah. Imam Hasan Al-Basri itu sudah menyebut kata as-sufi itu, apa yang disebut as-sufi itu sudah disebut. Nah, baru kemudian pada masa berikutnya tradisi Islam itu bersentuhan dengan tradisi Yunani. Persentuhan tradisi Yunani ini juga memperkaya nuansa intelektualisme dalam dunia Islam, ya. Ada Al-Kindi, ada Al-Farabi, Ibnu Sina, dan setelah Imam Al-Ghazali ada Ibnu Rus di Cordoba. Nah, ini aliran-aliran yang falasifah, peripatetik, ya, Masya'yun, ya, ini mengambil
cara pandang beberapa di antara. Jadi tradisi filsafat Yunani, meskipun cara pengambilannya itu bukan kopis, ya, bukan copy paste, tapi ada proses penyaringan juga. Ada proses penyaringan. Jadi Al-Kindi itu sudah melakukan penyaringan sebetulnya. Al-Kindi seorang Muslim yang dia sebelumnya punya tradisi keislaman, ya. Bahkan Ibnu Sina itu umur 10 sudah hafal Quran. Ya. Sebelum dia mempelajari matematika, kedokteran, ya, falsafah, Ibnu Sina sudah mempelajari fikih, mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Umur 10 tahun sudah hafal Quran. Ya. Nah, kemudian ini tradisi yang bersentuhan dengan falsafah. Nah, kemudian datanglah Imam Al-Ghazali, yang mana kesimpulannya dalam Ta'abud Falasifah, proses penyaringan Al-Kindi yang dilakukan Al-Farabi Sina itu tidak sempurna. Al-Ghazali, maka disempurnakanlah oleh Imam Al-Ghazali dengan Tahafud Al-Falasifah. Artinya apa? Artinya meskipun ini adalah mengambil dari tradisi filsafat Yunani, jadi falasifah ini Al-Kindi, Al-Farabi, Sina, Ibnu Rushd itu memiliki ciri khas, ya. Karena dia berdiri dengan cara pandang Islam, kemudian melakukan proses penyaringan dari tradisi filsafat Yunani, meskipun dalam pandangan Imam Al-Ghazali itu belum sempurna, ya. Bahasa kita pengislamannya itu belum sempurna. Ya, Al-Kindi misalnya membahas tentang konsep ketuhanan, itu jauh sangat berbeda dengan konsep ketuhanan Aristoteles misalnya. Itu bisa dibuktikan. Saya pernah nulis paper tentang konsep Tuhan Al-Kindi, ya. Istilah-istilah itu memang menggunakan istilah dari Aristoteles yang kemudian diarabkan. Tapi kemudian pemahamannya itu sudah Al-Kindi sudah melakukan penyaringan. Sudah melakukan penyaringan. Nah, artinya di sini, artinya bahwa turukut tahsilil ilmi dari masing-masing ini, Al-Ghazali, Al-Fakhruddin Ar-Razi, kemudian Al-Kindi, Al-Farabi, turut tahsilil ilmi itu banyak memiliki irisan-irisan. Ibnu Sina ada konsep intuisi, Al-Ghazali ada konsep intuisi, Al-Farabi memiliki menjelaskan pembagian klasifikasi ilmu pengetahuan, ya. Nah, ini asli, ya, khas tradisi Islam di situ. Jadi ketika Ibnu Sina membahas konsep ilmu, Al-Farabi itu membahas konsep ilmu, dia bukan 100% copy paste tradisi Yunani, tapi mereka melakukan penyaringan sehingga melahirkan satu kondisi, satu tradisi tersendiri. Nah, meskipun ada perbedaannya, ya. Artinya bahwa yang bisa kita simpulkan di sini bahwa dunia Islam punya tradisi sendiri dalam turukut tahsilil ilmi. Nah, itu yang simpulan yang kita ambil, ya, bisa kita petik bahwa itu sangat berbeda. Nah, kita akan lebih fokus pada turukut tahsilil ilmi yang dari aliran-aliran Al-Ghazali, yang dalam kontemporer itu aliran-aliran Prof. Naqi Palatas misalnya, begitu, ya. Meskipun nanti ada irisan, ya, tetap ada irisan dari Ibnu Sina dengan Al-Farabi misalnya, ya. Lanjut slide kedua. Nah, kemudian Ibnu Sofa ini, ya, dari Persia, Falasifah, ya. Itu kalau kita baca, ya, itu sebetulnya ini khas sebetulnya. Jadi misalnya dia berkata al-falsafatu awwaluha mahabbah wa awsatuha ma'rifah
Ya. Wa awsatuha ma'rifatu haqa'iqil mawjudat. Ya. Filsafat itu pertama itu mahabbah, cinta. Tengahnya adalah mengenal hakikat kewujudan. Ya. Sesuai dengan bihasabi taqal insaniyah, sesuai dengan kemampuan manusia. Dan akhir ini apa akhirnya? Kata Ikhwan Mustafa. Wa akhiruha, akhir daripada filsafat itu al-qaul wal amal bima yuwafiq al-ilma. Nah, ini kan khas banget. Ada tradisi Islamnya khas ini. Jadi yang terakhir itu berkata, bertindak sesuai dengan ilmu. Jadi ucapan, tindakan sesuai dengan ilmu. Nah, kemudian tradisi filsafat ilmu dalam dunia Islam itu memiliki karakteristik kekhasan yang saya singgung di atas slide ketiga, yang saya singgung di awal, bahwa karakteristiknya itu apa? Konsep-konsep kuncinya itu mengambil dari Al-Quran atau dari hadis Nabi. Ini khas, ya, khas sekali. Jadi semua konsep-konsep ya, itu kalau dilacak itu semua merujuk kepada konsep-konsep seminal yang ada dalam Al-Quran. Nah, saya katakan tadi Al-Quran ini kaya dengan konsep-konsep, ya, kaya dengan konsep-konsep yang mana konsep-konsep ini kalau diuraikan kita pahami akan membentuk struktur pemikiran yang khas. Yang kedua, berbasis kepada i'tiqad. Kayaknya Al-Kindi ketika bicara tentang ilmu, Ibnu Sina bicara tentang ilmu, itu selalu terkait dengan konsep Tuhan. Ya, tidak lepas dari konsep ketuhanan. Ini yang dimaksud berbasis kepada i'tiqad, ya. Nah, apalagi ya, tradisi dalam pemikiran Imam Al-Ghazali, ya. Ya, i'tiqadnya itu i'tiqad pada tingkat sufi, ya. Ini berbeda dengan tradisi filsafat ilmu dalam Arab modern. Tidak ada kaitan dengan kitab suci, ya, tidak ada kaitan dengan Tuhan, tidak dikaitkan dengan keyakinan, ya. Nah, dalam Islam ilmu dan akidah itu terkait, ya. Ilmu dan akidah itu terkait. Kita meyakini sesuatu itu berpengaruh terhadap ilmu, ya, satu pemahaman ilmu. Kemudian yang ketiga, karakter daripada filsafat ilmu dalam Islam itu bahwa ilmu dalam Islam itu tidak semata-mata bersifat spekulatif, tidak ada keraguan-raguan, ya, tetapi bertumpu pada konsep-konsep dalam worldview, ya, bertumpu pada konsep Tuhan, ya, konsep wahyu, ya, terutama elemen-elemen dasar worldview Islam, elemen-elemen dasar worldview Islam. Kemudian yang keempat, bersifat reflektif, ya. Jadi Al-Quran itu misalnya berkata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, la'allakum tadhakkarun, ya, la'allakum tatafakkarun. Itu kita diajak oleh Al-Quran untuk berpikir, bertafakkur, berpikir mendalam hingga sampai pada akar masalah. Yang kelima, karakternya, konsep-konsep yang di dalam filsafat ilmu Islam serta nomenklaturnya itu merupakan hasil upaya ijtihad para ulama dulu, ya, hasil ijtihad para ulama-ulama terdahulu. Para ulama merumuskan, menjelaskan konsep as-sa'adah misalnya, konsep kebahagiaan, ya. Kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan, kemudian Al-Farabi juga menjelaskan, ya. Jadi ijtihadnya itu mengambil
seminal dalam Al-Quran, kemudian pemahaman-pemahaman ahli Quran, ya, pemahaman-pemahaman para tabi'in, ya, dan seterusnya itu dimasak istilahnya, kemudian menjadi satu pemahaman tertentu. Nah, kemudian tentu saja bersifat argumentatif, ya, pakai akal, ya, karena akal itu juga sumber daripada ilmu, ya. Dan berdasarkan nas, teks suci, ya, berdasarkan teks suci. Ini berbeda dengan falsafah barat modern. Kemudian kontributif, menyumbang perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Lahirlah tradisi kalam, falsafah, tradisi mantik, ya, kemudian tradisi mustalah hadis, dan terusnya banyak. Nah, inilah karakter, ya, yang dimiliki konsep keilmuan, ya, tradisi keilmuan di dunia Islam, ya. Yang karakter-karakter ini itu perbedaannya fundamental dengan karakter dari filsafat barat. Nah, salah satu perbedaan yang cukup mendasar adalah kita yang dimaksud berilmu itu apa? Mawal ilm, definisi ilmu. Kemudian orang berilmu, ya. Jadi yang kita bahas itu saya pakai istilah Imam Al-Ghazali, ya, turukut tahsil lil ilmi, metode untuk menghasilkan atau memperoleh ilmu. Biasanya begini, anak-anak ketika disuguhi, ya, tentang metode memperoleh ilmu, misalnya begini, bagaimana Anda memperoleh ilmu? Dari mana Anda mendapatkan ilmu? Jawabannya sederhana, dari guru saya. Dari mana Anda mendapatkan ilmu? Oh, dari madrasah, dari sekolah, dari pondok pesantren. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud Imam Al-Ghazali at-turuq li tahsilil ilmi itu bukan itu, ya, bukan itu. Jadi itu wasilah, ya. Jadi turuqul li tahsilil ilmi ini sumber-sumber, ya, sumber-sumber kita mendapatkan pengetahuan itu dari mana, ya. Nah, makna pengetahuan itu saja sudah berbeda. Apa yang dimaksud orang itu alim, ya, apa yang dimaksud orang itu berpengetahuan atau memiliki ilmu, ya. Lawan daripada ilm adalah jahil, kejahilan, ya. Kata Prof. Alatas, makna pengetahuan dalam tradisi ilmu Islam itu sangat khas. Knowledge consists of the recognition of the proper place of things in the order of creation. Nah, ini kan, ilmu itu adalah mengenal, ya, mengenal the proper place, ya, of things in the order of creation. Jadi ini ada kaitan dengan adab sebenarnya. Adab itu apa? Adab itu mengenal, ya, dan mengakui bahwa segala sesuatu itu berada memiliki proper place, tempat, ya, memiliki tempat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan realitas ini. Itu sudah ada place-nya masing-masing, sudah ada makomnya masing-masing. Sudah, dan sudah teratur. Segala sesuatu in the order of creation. Segala sesuatu sudah dalam keteraturan penciptaan. Sudah teratur. Nah, hanya saja hawa nafsu manusia itu yang merusak order of creation ini, sehingga tempatnya ini kemudian gak dikenali lagi. Lahirlah, itulah kejahilan. Jalan itu sudah tidak mengenal sesuatu itu berada pada tempatnya yang betul, sudah berada pada tempatnya. Jadi di situ yang dimaksud pengetahuan itu mengenal, ya, bahwa segala sesuatu itu sudah berada pada tempatnya masing-masing
sesuai dengan penciptaan Tuhan. Ya. Ya. Sesuai. Jadi karena Allah memang yang meletakkan itu. Allah yang meletakkan. Hanya manusia kemudian dengan kejahilannya merusak letak-letak itu. Nah, ilmu ini adalah untuk menata letak itu. Itu sebetulnya makna berilmu, berpengetahuan. Dan misi Nabi itu adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya, makanya Rasulullah SAW itu bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan ya, makarimal akhlak, akhlak yang luhur. Ya. Kenapa? Karena manusia zaman jahiliyah ini itu tidak sempurna akhlaknya karena sudah dirusak oleh kejahilan. Kejahilan ini merusak akhlak sehingga manusia nggak ngerti tempat yang tepat. Jadi Tuhan itu mereka sudah tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan, tapi nggak beradabnya masyarakat jahiliyah itu adalah Tuhan divisualisasi dengan patung. Ya, ini apa sudah kejahilan. Ya. Maka misi besar Nabi itu meletakkan Tuhan sesuai dengan makomnya, sesuai apa yang sudah yang pantas bagi Allah. Begitu pula realitas yang lain. Ya. Jadi setiap Nabi itu pasti mengajarkan pengenalan terhadap the proper place of thing in the order of creation ini. Itu semua misi para nabi seperti itu. Ya. Nah, kemudian tujuan. Ya, ada konsep makna. Konsep makna itu apa yang disebut makna dalam tradisi filsafat Islam. Makna itu adalah mengenal dan mengetahui dan mengenal bahwa segala sesuatu berada pada tempatnya yang tepat, ya, yang sesuai, yang pantas. Maka kita memahami konsep-konsep kunci itu dalam rangka supaya kita manusia itu bisa meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar. Ya. Nah, makna pengetahuan, kemudian tujuan berpengetahuan, tujuan berilmu, itu juga dirusak oleh kejahilan manusia. Ya. Dirusak. Ya. Padahal dalam Islam itu punya tujuan yang khas, yang berbeda dengan orang-orang jahil. The purpose of seeking knowledge in the Islam is to inculcate godness or justice in man as man. Nah, ini satu pernyataan yang sangat bagus. Tujuan mencari ilmu dalam Islam itu adalah penanaman kebaikan atau keadilan dalam diri manusia. Jadi dalam kalimat yang lain kata Prof. Naqib Alatas, inculcate of adab. Ya. Jadi menanamkan adab. Jadi itulah pendidikan. Pendidikan itu adalah menanamkan adab dalam diri manusia. Ya. Atau keadilan. Nah, jadi menanamkan kebaikan atau keadilan dalam diri manusia sebagai manusia atau sebagai individu. Ya. The aim of education in Islam to produce a good man. Jadi tujuan pendidikan dalam Islam itu melahirkan manusia yang baik. Manusia yang baik itu manusia yang beradab. Manusia beradab itu manusia yang tahu letak proper place itu, proper place of thing. Ya, itu manusia yang baik. Adapun manusia yang nggak baik adalah nggak ngerti the proper place in the in the order of creation. Itu enggak. Itu adalah orang yang tidak baik. Maka ini
tujuan yang sangat mendasar dari pendidikan itu adalah inculcation of adab, penanaman adab itu. Di adab itu ditanamkan, keadilan ditanam. Tujuannya itu, dan sangat berbeda sekali ya dengan tujuan-tujuan pendidikan secara umum dalam filsafat barat modern. Ya. Ini sudah dijelaskan sebetulnya oleh para ulama-ulama kita, Imam Al-Ghazali dan ya, ulama-ulama yang lain, ta'lim tidak jauh dari pernyataan ini. Tapi Prof. Alatas mengemasnya dengan konteks yang kalimat yang sangat luar biasa. Ini kalimat yang sangat bagus, saya kira. Jadi dari aspek itu berbeda. Kemudian dari aspek sumber. Nah, biasanya sering kita mengajari anak-anak itu mahasiswa. Sumber ilmu apa? Sumber ilmu adalah guru. Nah, biasanya sumber ilmu adalah ulama gitu. Sumber ilmu adalah sekolah, pondok pesantren. Nah, bukan itu maksudnya. Sumber ilmu itu ada kalimat yang menarik dari Imam An-Nasafi ya. Beliau menyebut asbabul ilmi. Asbabul ilmi. Haqaiqul asya' tsabita wal ilmu biha mutahaqqiq khilafan lis-sufastaiyah. Thumma asbabul ilm lil khalqi thalatha. Anna asbabul ilmi, kalau enggak salah ya, ada anna. Coba dicek lagi. Thumma anna asbabul ilmi lil khalqi thalatha. Sebab-sebab daripada ilmu itu ada 3, yaitu panca indera, kemudian khobar sodik, kemudian akal. Nah, khobar sodik ini penting karena inilah tradisi khas dalam filsafat Islam. The true information itu apa? Yaitu yang pertama al-khabar al-mutawatir as-sabit ala al-sinati qaumin la yatasawwar tawatuhum alal kidbi. Ini. Yang kedua, khabar rasul al-muayyad bil mu'jizat. Ya. Jadi yang kedua ini informasi dari Rasulullah ya, yang dikuatkan dengan apa? Mukjizat. Al-Qur'an, kemudian hadis-hadis Nabi. Nah, itu sumber kebenaran. Dan Nabi adalah sumber kebenaran karena Nabi itu tidak mengeluarkan kalimat kecuali 3 bentuk. Nabi itu. Yang pertama, kalau Nabi itu ngomong, biasanya itu omongan itu adalah hadis. Kalau enggak, ya, kalau Nabi ngomong, itu biasanya hadis qudsi. Hadis qudsi ini firman Allah melalui lisan Nabi, dibahasakan oleh Nabi. Yang ketiga, kalau Nabi itu mengucapkan sesuatu, nah itu Al-Quran biasa. Jadi Nabi tidak berkata-kata kecuali 3 bentuk ini. Di luar 3 enggak. Ya, kecuali 3. Jadi setiap Nabi ngomong itu hadis qudsi, itu Al-Quran. Nah, itu yang kedua. Yang pertama, khabar sodik, true information, itu adalah khabar yang mutawatir, khabar yang dibawa oleh orang banyak yang tidak mungkin bersepakat untuk berbohong. Misalnya ini dipakai dalam ilmu sejarah. Jadi di sini sumber kebenaran dalam Islam itu ada al-khawas al-khams. Itu kita bisa melihat, manusia bisa merasa, bisa menyentuh, ya, akal yang sehat, ya. Itu gunanya akal yang sehat itu berpikir, untuk bernalar. Kemudian intuisi ini adalah dalam qalb, ya. Orang, ya, intuisi ini bisa dalam bentuk ilham, bentuk isyarah ilahiyah, ya, bentuk kasyaf, ya,
itu diterima oleh orang-orang tertentu, ya, orang-orang khusus, orang apa minasidikin, ya, itu misalnya dari orang-orang sidik misalnya, itu ada intuisi. Nah, tentu intuisi ini tidak sama antara yang dipahami oleh dalam sains, ya. Dalam matematika ada intuisi matematika. Tapi intuisi yang dimaksud di sini beda, ya. Jadi bisa dalam bentuk ilham, bisa dalam bentuk isyarah ilahiyah, bisa dalam bentuk kasyaf, misalnya para aulia. Nah, kemudian al-khabar as-shadiq ini mohon maaf, sepertinya Ustadz sedang terlempar ya. Karena terputus koneksi, kita tunggu konfirmasi lebih lanjut dari beliau. Halo. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf terputus, Ustaz. Maaf. Ya, ini ada gangguan koneksi. Iya, Ustaz. Mas Rafael telepon ya. Ya. Sudah bisa Mas Rafael? Sudah bisa. Bisa dilanjut, Ustaz. Tak putus. Nah, ini intuisi. Ini khas dalam tradisi Islam. Bahkan yang filosof Paripatek itu membahas konsep intuisi, Ibnu Sina, ya. Kemudian Al-Farabi, ya. Cuma ada sedikit perbedaan nanti. Konsep intuisi yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, oleh Prof. Naqi Palatas. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, ya, bagi orang soleh, orang sidik misalnya, ya, itu akalnya itu sudah dari intuisi. Jadi setiap dia itu menggunakan akalnya itu terbimbing oleh isyarat ilahiyah. Ini karena ta'alluq seorang sufi itu ta'alluqnya kepada Tuhan itu sangat kuat. Jadi saking kuatnya ta'alluq itu ketergantungan, ya. Koneksi, ya, koneksinya. Jadi koneksi dengan Tuhan itu sangat kuat, itu para sufi. Sinyal, ya. Apa sinyal? Bukan sinyal, koneksi. Jadi koneksi dengan Tuhan itu sangat kuat sekali, itu para sufi. Nah, semakin orang itu koneksinya lemah dengan Tuhan, dia semakin jauh dari Allah. Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia dekat dengan Allah, hatinya bersih, ya, maka koneksinya dengan Tuhan itu kuat. Dan ini berpengaruh terhadap keilmuan, sangat berpengaruh. Maka dalam saya menulis disertasi itu, saya sampaikan bahwa saya tulis tazkiyatun nafas itu perlu masuk dalam metode penelitian. Selama ini kan enggak, ya, medpen ya murni rasional empirik kan. Nah, saya mengusulkan, ya, temuan saya itu mengusulkan bahwa tazkiyatun nafas itu jadi medpen. Kenapa seperti itu? Kenapa perlu dimasukkan? Karena berpengaruh terhadap pencarian kebenaran. Orang meneliti itu kan mencari kebenaran, tuh, ya kan? Penelitian itu mencari mana sesuatu yang benar, tadi kebenaran. Nah, meneliti kebenaran itu memerlukan petunjuk dari Tuhan. Tidak cukup dengan akal saja. Ada saat-saat tertentu dia sangat butuh pada petunjuk daripada Tuhan. Ada saat-saat dia cukup dengan akal, ya kan? Cukup dengan akal itu sudah selesai. Tapi pada saat-saat tertentu, dia butuh pada isyarat ilahiyah. Taufik itu penting, makanya taufik itu petunjuk supaya orang itu nggak salah, nyimpulkan sesuatu nggak salah.
secara analisis rasional begini, analisis empirik begini, dia harus menyimpulkan bagaimana supaya nggak salah. Nggak salah itu maksudnya tidak bertentangan dengan agama, begitu. Ya. Kemudian ada yang tanya, apakah tazkiyatun nafas ini diperlukan dalam metode penelitian sains misalnya? Saya jawab perlu. Perlu. Jadi saintis harus yang melakukan penelitian itu tazkiyatun nafas. Supaya apa? Supaya faedahnya itu lebih banyak. Faedahnya itu lebih meluas. Minimal faedah untuk peneliti, untuk dirinya sendiri. Nah, tazkiyatun nafas ini hati bersih, pikiran bersih gitu. Ya. Saya membahas konsep Imam Al-Ghazali, takhalli, ya, pembersihan hati. Jadi hati dibersihkan dari sifat-sifat yang tercela, ya. Sifat al-madmumah, takabur, ujub. Tidak cukup itu, tidak cukup. Ya, setelah hati ini bersih dari ujub, dari kesombongan dan lain-lain, ini harus bersih dari pikiran-pikiran yang memutus koneksinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pikiran-pikiran apapun yang bisa memutus koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini harus dibersihkan. Itu namanya tazkiyatun nafas juga. Karena itu juga ada dalam nafas. Dalam pikiran itu maksudnya dalam hati juga, dalam qalb. Ya. Jadi tidak cukup. Tazkiyatun nafas itu tidak sifat al-maut, karena sifat al-madmumah itu banyak. Orang sombong, madmumah. Ujub, madmumah. Takabur, ya, riya, itu madmumah. Dan ingat, jangan lupa bahwa meremehkan Allah itu madmumah. Itu madmumah, tercela banget. Sangat tercela. Ya, makanya kata komentator, beberapa ulama, komentator Imam Al-Ghazali itu, kalau Mu'tazilah itu nggak bisa jadi wali karena terlalu rasional. Nah, jadi ini memang ada yang nggak langsung faedahnya itu ke sains misalnya, tapi faedahnya kepada diri dan orang lain, ya, Jadi supaya penelitian ini terjaga, hasil penelitian itu terjaga, penelitian ini tidak sesuai dengan jalur konsep agama, konsep Islam, terjaganya di situ. Karena kalau Allah yang membimbing, kalau Allah yang memberi taufik, pasti pada jalurnya, nggak keluar dari jalur. Sehingga nggak mungkin orang yang, kalau tazkiyatun nafas ini dipakai dalam sains, nggak mungkin menyimpulkan dengan teori evolusi misalnya, nggak mungkin gitu. Ya, misalnya begitu contoh, tentu contoh-contohnya banyak. Jadi tazkiyatun nafas, tazkiyatul qalb, juga tazkiyatul fikr sebetulnya, karena tazkiyatul akal sebetulnya. Jadi akal dan intuisi, kan bahasanya Prof. Alatas, kan? Jadi indera, otoritas, akal dan intuisi. Coba. Ini Imam Ghazali banget, gitu. Akal dan intuisi, bukan akal kemudian intuisi, beda. Tapi akal dan intuisi itu Imam Ghazali banget. Karena kata Imam Al-Ghazali, akal para sufi itu terintuisi. Karena akalnya itu terintuisi, setiap berpikir dia berfaedah. Pertama dengan apa? Dengan melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan. Supaya turun isyarat dan ilahiyah. Kalau akal ini tidak melibatkan Tuhan, bagaimana
isyarat ilahiyah itu turun. Tidak mungkin turun isyarat ilahiyah. Tidak mungkin Allah ngasih isyarat ilahiyah. Ya. Jadi, nah ini pentingnya dalam tradisi Islam itu teologi dan epistemologi. Gitu. Mungkin agak cepat, ya. Saya agak cepat. Jadi langkah-langkah memperoleh kebenaran melalui intuisi. Nah, langkah-langkah memperoleh kebenaran melalui intuisi itu bagaimana? Pertama, ini dalam Risalah Al-Laduniyah, Risalah Al-Laduniyah, memperoleh semua ilmu dan mengambil yang paling penting. Jadi ilmu apa saja yang baik, kemudian ambil yang paling penting. Apa yang paling penting kita ambil. Yang kedua, riyadhah, tadi dengan ikhlas, mengamalkan ilmu dengan ikhlas. Kata Ibnu Sina pun itu pakai ini loh, sehingga dia pernah akalnya terintuisi, ya. Jadi membaca Organon, ya, punya Aristoteles, berkali-kali nggak paham, ya, berkali-kali nggak paham. Nah, yang dilakukan apa? Dia minum jus, ya, segar, kemudian sedekah kepada fakir, miskin. Ini metode penelitian, ini harus perlu. Jadi kemudian dia cari masjid, munajat kepada Allah, membersihkan hatinya, pikirannya, minta petunjuk. Ya Allah, yang benar itu yang mana, Paman? Berilah aku pemahaman. Berilah aku pemahaman yang betul. Nah, ini pentingnya. Allah memberi pemahaman yang betul. Itu akal yang terintuisi. Ya, kalau kita nggak mendapatkan pemahaman dari Allah, pemahaman kita bisa salah, menyimpulkan satu penelitian bisa salah. Ya, itu kalau nggak dibimbing oleh Allah. Kemudian tafakkur. Setelah itu tafakkur, merenungi ilmu yang diperoleh. Setelah riyadhah, ilmu-ilmu yang itu diproses, ditafakuri. Spiritual knowledge itu penting, ya. Jadi ilmu itu ada sifatnya yang akliyah, ada yang sifatnya ilhamiyah. Sifatnya akliyah itu ya kita belajar ini, ya, kita belajar pada guru, menghafalkan, kita melihat, kita mengamati, mengobservasi, ya, itu dengan iktisab, dengan upaya, dengan usaha. Itu ilmu akliyah. Mereka ini adalah para ilmuwan, disebut ulama. Ada yang lebih dari itu. Setelah melakukan iktisabiyah, melakukan proses rasional, akal, ada proses intuisi, pengintuisian. Ini sifatnya ghaibiyah, ya. Qalbiyah, nah itu yang diperoleh oleh orang-orang yang disebut asfiya, orang-orang yang jernih hatinya, para aulia, para wali, ya. Imam Al-Ghazali membagi turuqut tahsilil ilmi itu ada dua. Turuqut tahsilil ilmi ada dua, at-ta'lim al-insani, ada at-ta'lim ar-rabbani. At-ta'lim insani itu human learning, itu sifatnya iktisabi. Jadi bisa diusahakan, ya. Kita melihat, menghafal, ya. Kita melakukan rasionalisasi terhadap realitas. Kita datang kepada guru, kita datang ke sekolah, kita datang ke kampus, kita melakukan riset misalnya. Ini at-ta'lim insani, human learning. Ya. Kemudian ada turuqut tahsil lil ilmi itu yang khas, yaitu Arabani. Itu wahbi namanya. Wahbi itu pemberian. Kalau at-ta'lim insani itu diupayakan, bisa diupayakan. Semua manusia bisa. Tapi Arabani itu kekhasan orang-orang khusus. Makanya disebut wahbi.
pemberian itu ilhamiah, ya. Ilmu mukasyafah, ilmu ilhamiah itu ada di situ. Nah, makanya kita mencari ilmu itu mencari kebenaran. Dalam bahasa Arab kebenaran itu hak, ya. Ternyata hak itu yang paling tinggi apa? Al-haq. Hak paling tinggi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah disebut Al-Haq. Berarti kita kalau cari ilmu, cari kebenaran kan, cari hak sebetulnya. Nah hak itu bertingkat-tingkat. Ada hak yang sifatnya fisikal, hissi. Ada hak yang sifatnya ghairi hissi, metafisik. Nah, hak yang metafisik yang paling tinggi, hak metafisik yang paling tinggi itu apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mencari ilmu itu mencari kebenaran, puncaknya adalah mencari Allah sebetulnya. Ya. Kalau mencari ilmu itu mengenal dan mengakui kebenaran, maka puncaknya adalah mengenal dan mengakui Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud kebenaran itu perlu sampai kebenaran tasawuf. Ya. Kalau kebenaran itu sampai pada kebenaran kalam itu rasional. Ya. Tapi kalau kebenaran tasawuf, nah ini ya meskipun di kalam itu mengenal Allah secara rasional, ya. Nah, mengenal Allah secara rasional alangkah lebih baik disempurnakan mengenal Allah secara spiritual. Secara rasional dan spiritual. Rasional iya, spiritual iya. Nah, ini puncak. Jadi puncak seorang berilmu itu adalah mengenal Allah. Bukan malah anti Allah, bukan malah anti Tuhan. Nah, ini khas sekali dalam tradisi Islam. Ya. Jadi puncaknya, bahkan dalam sains pun itu mestinya puncaknya adalah mengenal al-haq. Mengenal al-haq. Jadi sains itu jangan berhenti pada aspek-aspek rasional. Jadi sains itu perlu di-upgrade istilahnya sampai suprarasional. Suprarasional. Ya bagaimana? Ya akal diintuisi. Bagaimana akal itu diintuisi? Caranya seperti tadi. Jadi sehingga pencapaian ilmu pengetahuan itu ada bisa berwujud fisik, ada yang bisa berbentuk fisik, ada yang bisa bentuk metafisik. Ya. Kalau sudah mengenal Allah itu kan mutlak. Sudah mutlak. Di dalam ilmu pengetahuan itu kita melakukan apa? Melakukan penelitian. Melakukan penelitian itu apa? Melakukan penemuan, ya. Temuannya apa biasanya kalau di tesis disertasi itu temuannya apa? Oh, saya menemukan Allah. Oh, tahu. Jadi dalam penelitian saya menemukan Allah. Itu tahu. Jadi memang temuan itu yang paling tinggi temuan Allah. Menemukan Allah. Jadi bahkan ini dijelaskan oleh Prof. Alatas, ya. Jadi al-kasyaf itu ada yang sifatnya kasyaf fisik, penemuan fisik, ya. Physical discovery itu dijelaskan oleh Prof. Alatas. Physical discovery. Nah, sains itu berhenti sampai di sini kan? Memang sains itu belajarnya untuk ini, ya, physical discovery. Jadi menemukan aspek-aspek yang fisikal. Tapi sebetulnya bisa di-upgrade. Sains itu di-upgrade untuk menjadi metaphysical discovery. Penemuan metafisik. Ini untuk bisa sampai sini harus jadi sufi dulu. Harus jadi sufi. Ya. Jadi makanya ada intuisi yang sifatnya rasional, ada. Makanya dalam matematika itu ada intuisi, ya. Dalam psikologi
kejiwaan, ada intuisi. Tapi yang dimaksud bukan itu. Ya. Intuisi, akal terintuisi itu akal yang bisa mengenal Allah. Akal yang bisa ma'rifatullah, merasakan kehadiran Allah. Itu akal yang terintuisi sudah. Seperti akalnya para sufi. Akal-akal yang sudah terintuisi. Jadi makanya ada konsep apa? Dalam pengawasan Allah. Itu juga dijelaskan oleh Prof. Alatas. Ya. Dalam pengawasan Allah. Jadi karena apa? Dia merasa kehadiran, merasakan kehadiran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah penemuan-penemuan yang mestinya ya ini diupgrade dalam sains, itu diupgrade. Tidak berhenti pada physical discovery, tapi diupgrade menjadi metaphysical discovery. Ya, saya kira itu mungkin pengantar dari saya. Saya kembalikan ke Mas Rafael. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.